Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Ratnawati Amhum selaku dosen pengampu dan juga Ibu Ismi Burhanuddin SPD FPD selaku dosen mitra dalam mata kuliah pelayanan prima. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur karena atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita dapat menyelesaikan tugas ini dengan semestinya, yaitu tugas observasi pelayanan prima terkait excellent service dan juga non-excellent service pada sebuah usaha. Tak lupa pula kita curahkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Di sini anggota pertama atas nama Siti Nur Kasisa, yang kedua adalah atas nama Nur Fatma Ahmadi, dan yang ketiga adalah saya sendiri atas nama Marfianti Masud. Di sini saya selaku sebagai pemateri dan juga moderator yang akan memandu hasil observasi kami. Baiklah, pertama kami akan membahas terkait excellent service yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Di sini saya akan memaparkan poin terkait penjelasan excellent service, profil usaha dari excellent service, latar belakang dari excellent service, alur pelayanan dari excellent service, aspek A6 dari excellent service, dan juga aspek A4 dari excellent service itu sendiri. Baik, yang pertama adalah penjelasan terkait excellent service. Seperti yang kita ketahui, excellent service adalah layanan yang sangat baik. Excellent service juga dapat didefinisikan sebagai suatu upaya untuk memberikan layanan terbaik bagi orang-orang yang mendukung manfaat pelanggan yang memungkinkan kepuasan yang lebih optimal. Sehingga tujuan utamanya adalah untuk membangun rasa kepercayaan dan kepuasan dari pelanggan itu sendiri. Kepercayaan dan kepuasan dari pelanggan akan membuat mereka menjadi setia dan akan menggunakan kembali jasa atau produk yang kita tawarkan ketika mereka membutuhkannya. Baik, yang kedua adalah terkait profil usaha dari excellent service. Di sini kami melakukan observasi terkait excellent service dari sebuah usaha yang bernama Kopi Kasta. Di sini jenis usahanya itu seperti untuk sebuah cafe, event atau working space. Di sini untuk jam bukanya itu setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Jumlah karyawannya itu berjumlah 4 dan alamatnya itu beralamat di Jalan Inspeksi Kanal nomor 5, Pampang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Di sini mereka juga menggunakan media sosial. Untuk Instagramnya itu namanya adalah Kopi Kasta, dan mereka juga menggunakan media sosial berupa WhatsApp. Untuk nomor WhatsAppnya itu tertera pada PPT yang ditampilkan. Selanjutnya adalah terkait latar belakang excellent service yang telah kami observasi, yaitu Kopi Kasta. Kopi Kasta merupakan jenis usaha yang bisa menjadi kafe, tempat melaksanakan event, tempat nongkrong, working space, booking untuk rapat, dan lain-lain sebagainya. Asal-usul penggunaan kata kasta ini berasal dari bahasa Kota Makassar itu sendiri, yang artinya khusus atau teristimewa. Khas merupakan kata adjektif atau kata sifat yang dipadukan dengan kata tak yang berarti kita atau diri sendiri. Selanjutnya adalah terkait alur pelayanan excellent service dari usaha yang telah kami observasi. Yang pertama adalah salam atau greeting. Contohnya itu, ketika kita tiba di kafe tersebut atau sebelum melakukan pemesanan, kasir memberikan ucapan selamat datang. Selanjutnya adalah memberikan menu atau presenting the menu. Menu ini berada di kasir, jadi otomatis yang menjadi kasirlah yang memberikan menu tersebut kepada pelanggan atau konsumen. Selanjutnya adalah mencatat pesanan atau taking order. Ketika konsumen atau pelanggan telah menentukan pilihannya, langsunglah otomatis dipilih dan struk pesanan pun otomatis keluar sesuai pilihan tadi. Selanjutnya adalah melakukan pembayaran atau billing system. Setelah mencatat pemesanan pada struk tersebut, otomatis tertotal untuk melakukan pembayaran sesuai pesanan. Selanjutnya adalah mencari meja kosong atau looking for an empty table. Kemudian sebagai pelanggan atau konsumen, kita di sini secara self service mencari meja yang ingin kita tempati. Selanjutnya adalah menyajikan makanan dan minuman atau serving food and beverage. Nah, di sini untuk penyajian makanan dan minuman yang dipesan diantarkan langsung oleh waiter kafe tersebut. Kemudian adalah meninggalkan meja atau leave the table. Ketika kita telah selesai dengan kegiatan kita, otomatis kita meninggalkan meja tersebut. Dan yang terakhir adalah membersihkan meja atau clear up. Dan ketika kita telah menyelesaikan kegiatan, kita sebagai pelanggan atau konsumen, para waiters otomatis membersihkan meja tersebut agar bisa digunakan kembali untuk pelanggan atau konsumen berikutnya. Yang selanjutnya adalah terkait dari aspek A6 excellent service usaha yang telah kami observasi. Yang pertama adalah terkait attitude atau sikap. Di sini mereka mengedepankan prinsip attitude yang baik, sopan dan murah senyum kepada pelanggan ataupun konsumen. Selanjutnya adalah attention atau perhatian. Mereka memberikan rekomendasi kepada calon pelanggan atau konsumen terkait food or drink yang akan dipesan. Kemudian adalah
ability atau kemampuan. Di sini mereka menanyakan hal-hal yang dibutuhkan agar konsumen atau pelanggan merasa puas. Selanjutnya adalah action atau tindakan. Mereka memiliki tindakan yang cepat dan tidak bertele-tele jika pelanggan atau konsumen meminta sesuatu hal untuk digunakan. Selanjutnya adalah accountability atau tanggung jawab. Apabila terdapat kesalahan terkait pesanan, maka pelayan dengan bertanggung jawab untuk menggantikan pesanan tersebut. Selanjutnya adalah appearance atau penampilan. Dress code para pelayan tergolong bebas dan rapi, tetapi tetap sopan dan baik untuk dipandang. Selanjutnya adalah terkait aspek A4 excellent service dari usaha yang telah kami observasi. Yang pertama yaitu adalah produk. Di sini usaha yang kami observasi menyediakan menu kopi, non-coffee, snack, dessert, dan main dishes. Untuk menu pada gambar pertama adalah menu non-coffee, yaitu biscoff latte. Kemudian pada gambar kedua adalah snack berupa kentang goreng dan menu cafe berupa latte. Pada gambar ketiga adalah main dishes berupa gambar menu ayam geprek. Kemudian yang kedua adalah place. Di sini tempat yang kami observasi itu terdiri dari ruangan indoor pada lantai 2 dan ruangan outdoor atau rooftop pada lantai 3. Dari segi interiornya itu tergolong vintage vibes yang kekinian, bersih dan juga nyaman. Untuk dokumentasi pada gambar pertama itu adalah tampak keluar dari kafe tersebut, dan dokumentasi pada gambar kedua adalah gambar terkait rooftop atau outdoor yang terletak pada lantai 3. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait price. Di sini dimulai dari Rp7.000 sampai dengan Rp35.000. Di sini harganya bervariasi tergantung menu yang akan kita pesan. Dokumentasi gambar pada gambar pertama adalah terkait menu coffee, dan dokumentasi pada gambar kedua adalah terkait menu non-coffee, dan dokumentasi pada gambar ketiga adalah terkait snack, dessert, dan main dishes. Selanjutnya adalah promotion. Di sini mereka melakukan promosi melalui media sosial berupa Instagram, dan namanya adalah Kopi Kasta. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait penjelasan usaha yang kami observasi, yaitu excellent service, yang dimana di sini saya menjelaskan yang dimulai dari penjelasan excellent service, profil usaha excellent service, latar belakang excellent service, alur pelayanan excellent service, aspek A6 excellent service, dan juga aspek A4 excellent service. Baiklah, selanjutnya yang akan melanjutkan pembahasan terkait hasil observasi yang telah kami lakukan akan dilanjutkan oleh salah satu anggota kelompok kami atas nama Nur Fatma Abadi. Di sini dia akan menjelaskan terkait analisis SWOT excellent service, fasilitas excellent service, penjelasan dokumentasi excellent service, dan selanjutnya dia akan juga menjelaskan terkait non-excellent service, yaitu profil usaha non-excellent service, latar belakang dari non-excellent service, dan juga alur pelayanan dari non-excellent service. Dengan ini saya persilahkan. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Memiliki julukan cafe from rooftop karena pada lantai 3 merupakan ruangan terbuka atau outdoor yang diminati banyak pelanggan atau konsumen. Yang kedua itu weakness atau kelemahan. Parkiran yang minim, sehingga jika banyak pengunjung yang menggunakan mobil harus parkir di jalan raya karena kehabisan lahan yang sudah banyak diisi oleh motor. Selanjutnya yaitu peluang. Lokasi tempat usaha yang strategis, yaitu dekat dengan kampus UMI dan Bosawa, sehingga banyak konsumen atau pelanggannya berasal dari kampus tersebut. Memiliki kafe ini untuk mengerjakan tugas ataupun sekedar nongkrong. Poin selanjutnya yaitu ancaman. Banyaknya kafe-kafe yang selalu berinovasi dari segi menu, interior, pelayanan, dan lain-lain pada kota Makassar ini. Cafe Kasta memiliki fasilitas parkiran untuk mobil dan motor, terdiri dari ruangan indoor pada lantai 2, ruangan outdoor atau rooftop pada lantai 3. Terdapat toilet pada lantai 2 dan juga ada live music setiap malam minggu pada lantai 3. Di sini bisa diperhatikan tentang dokumentasi hasil observasi kami. Poin selanjutnya yaitu non-excellent service adalah kondisi di mana jika sebuah toko memberikan pelayanan yang kurang memuaskan di hati para pelanggannya. Kami memberi penilaian ini berdasarkan apa saja yang kami rasakan sewaktu melakukan observasi. Di sini kami mengobservasi tempat makan Sao yang buka setiap hari pada jam 9 pagi sampai jam 8 malam Wita. Alamatnya itu berada di Mall Nipah, Panaikang, Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tempat makan
SAO merupakan rumah makan yang terdiri dari beberapa jajaran kedai makanan yang berbeda-beda menu dan semuanya disatukan dengan nama SAO. Selanjutnya itu alur pelayanan. Nah, di tempat makan SAO ini kita harus datang memesan sendiri di kasirnya. Jadi alurnya itu yang satu salam saat kita tiba di kasir, pelayannya atau waitersnya akan menyapa kita dan memberikan menu. Setelah kita memilih menu, pelayan atau waitersnya akan mencatat pesanan kita, dan setelah pesanan kita diinput, kita akan harus melakukan pembayaran. Nah, setelah itu, setelah pesanan kita diinput dan melakukan pembayaran, barulah pesanan kita dibuat dan kita harus mencari meja kosong sendiri. Setelah makanannya jadi atau minumannya jadi, pelayan atau waitersnya akan menyajikan makanan kepada kita di meja kita. Setelah kita selesai makan dan minum lalu meninggalkan meja, pelayan atau waiters akan datang untuk membersihkan meja kita. Baik, itulah pemaparan dari pemateri kelompok kami yang kedua. Selanjutnya kita lanjut kepada pemateri dari kelompok kami yang ketiga, yang akan melanjutkan pembahasan terkait hasil observasi yang telah kami lakukan. Di sini akan dipaparkan oleh Siti Nur Asisa. Di sini dia menjelaskan terkait aspek A6 dari non-excellent service, aspek A4 dari non-excellent service, analisis SWOT dari non-excellent service, fasilitas dari non-excellent service, dan juga penjelasan dokumentasi dari non-excellent service. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Asisa yang akan menjelaskan hasil observasi saya di rumah makan SAO. Aspek 6A. Yang pertama, attitude atau sikap. Attitude yang saya lihat dari pelayanannya itu ada yang baik, ada juga yang kurang baik. Setiap individu memiliki sifat atau attitude yang berbeda. Ada yang cuek, ramah, dan buruk, tapi ini dominan yang kayak cuek atau tidak ramah. Yang kedua, attention atau perhatian. Perhatian diberikan sangat kurang karena saya memesan nasi goreng tanpa udang, tapi udang tetap diberikan. Padahal di sana pengunjung bisa dibilang sangat kurang. Jadi jika alasannya karena tidak fokus, itu sangat tidak wajar karena yang dia layani hanya sedikit. Yang ketiga, ability atau kemampuan. Menanyakan hal-hal yang dibutuhkan agar konsumen atau pelanggan merasa puas. Yang keempat, action atau tindakan. Tindakan yang diberikan sangat sederhana. Yang kelima, accountability atau tanggung jawab. Apabila terdapat kesalahan terkait pesanan, hanya dibiarkan saja, tidak diganti. Yang keenam, appearance atau penampilan. Penampilannya juga biasa, tetapi masih dalam ruang lingkup bebas dan rapi. Aspek 4P. Yang pertama, produk. Dominan menjual makanan berat dan juga beberapa jenis minuman. Yang kedua, place. Terletak pada indoor dan outdoor atau rooftop mall Nipa. Yang ketiga, price atau harga. Mulai dari 7.000 sampai 35.000 tergantung dari menu dan memesan pada food court mana. Dan yang terakhir, 4, promotion. Dari mulut ke mulut. Yang memperkuat usaha ini adalah tempatnya yang estetik dan juga lumayan luas, kebersihan yang terjaga dan terletak di rooftop Mall Nipa yang membuat kesan nyaman jika berkumpul di sana. Kelemahannya itu kembali lagi ke cara melayaninya yang kurang baik dan kurang memperhatikan penjelasan customer. Usaha ini memiliki peluang 50% dan ancaman 50% jika dibandingkan dengan kelebihan dan kekurangan yang tadi saya sebutkan. Fasilitas yang mereka punya yaitu fasilitas yang sangat baik karena memadahi dan banyak dan tidak ada kecacatan kepada fasilitas tersebut. Dan berikut adalah dokumentasi saya tentang rumah makan SAO, yaitu seperti ini. Baik, itulah pembahasan dari kelompok kami terkait excellent service, itu pada kopi kasta, dan untuk non-excellent service itu pada SAO. Pada dasarnya setiap tempat usaha sudah berusaha untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang baik untuk pelanggan atau konsumennya. Mungkin tidak terjadinya non-excellent service ini karena adanya hal-hal yang tidak sengaja terjadi. Karena pada dasarnya semua tempat usaha pasti melakukan dan mengedepankan yang namanya excellent service.
Baiklah, mungkin sekian saja dari kelompok kami terkait observasi usaha dalam mata kuliah pelayanan prima ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.